Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kistian Rahadi Mulya, kelas Eksya D 2019, angkatan 2019. Jadi sebelumnya saya akan memberitahu tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Arab yang diampu oleh dosen Dr. Halim Purnomo MPDI. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang pembagian fi'il atau yang sering disebut dengan al-fi'lu wa anwa'uhu. Al-fi'lu wa anwa'uhu. Jadi fi'il itu dibagi menjadi ada 3. Al-fi'lu ada 3 pembagian. Yang pertama itu madhi, lalu ada yang namanya mudhari', terus ada yang namanya fi'il amr, fi'lu amri, amr. Nah, fi'il madhi ini adalah yang menerangkan tentang masa lampau. Lampau atau fi zamanin madhi. Fi zamanin madhi. Lalu kedua yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menerangkan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan. Jadi fi zamanin yang terjadi atau yang akan dilakukan. Atau kalau ininya fi zamanin hadir atau fil mustaqbal. Hadir atau mustaqbal. Nah, fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Nah, al-fi'lu sendiri itu bisa dikatakan dengan kata kerja. Kata kerja. Nah, oke. Pada zaman takallum. Nah, li'anat adalah ala tolab. Kalau fi'il amr ini biasanya adalah ala tolab, yaitu menjerumus ke suatu permintaan. Dalla ala tolab. Amalin pada zaman takallum. Nah, itu. Jadi seperti ini. Lalu kita beranjak ke contohnya. Contoh al-misal. Misalnya fi'il madhi. Misal dari fi'il madhi. Al-madhi yaitu kalau seperti tertulis di PDF
itu wasoltu ila Riyadh. Kita akan menggunakan contoh yang itu aja. Wasoltu ila Riyadh. Nah, wasoltu ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia yaitu saya telah sampai di negara Riyadh. Saya telah sampai di negara Riyadh. Asal dari fi'ilnya itu, asal kalimatnya yaitu wasola. Wasola karena dia domirnya ana atau yang melakukan adalah personal, saya, bisa dikatakan seperti itu, maka wasola lamnya kena sukun, ditambahin ta, dan ada marfu'nya, ada rofa'nya. Wasoltu. Jika apabila ini ala domiri ana, ala domiri ana, dan semisal ala domiri siapa ya, huwa atau dia. Jadi kalau semisal dia berarti wasola Muhammadin ila Riyadh. Wasola Muhammadun, wasola Muhammadun Riyadh. Nah, ini ala domiri huwa. Ala domiri huwa. Jika semisal anta, kalau semisal anta ala domiri anta, anta wasolta. Nah, nih. Ini yang membedakan antara domir ana, anta, dan huwa. Jika semisal ana, maka dari apa namanya, dari fi'ilnya, dari fi'il wasola, dari fi'il aslinya wasola yaswilu, wasola, maka ini apa namanya, huruf terakhir disukunkan lalu ditambah dengan ta yang marfu, yang ada domahnya, dengan harokat domah. Nah, itu maksudnya. Dan kalau semisal anta sama, huruf terakhir disukunkan tetapi dengan ta yang berharokat fathah, anta. Dan semisal kalau ala domiri anti, maka menjadi yang disukunkan yaitu taknya, wasolats. Nah, anti.
Lalu fi'il mudhari, misal minal fi'li mudhari. Al mudhari. Fi'il mudhari itu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Jadi semisal aktubu li'ani, kalau di PDF-nya al jumlah li'anni adrusul lugatal arabiyata. Li'anni adrusunah, ini adalah yang ini, yang di garis bawahnya yang ini. Ini ala domiri ana, karena ininya alif. Simpelnya seperti itu. Li'anni adrusu al-lugha arabiyata. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, karena saya belajar bahasa Arab. Atau bisa juga diartikan karena saya kalau akan belajar itu li'ani sa'adrusu, maka sa'adrusu itu maka diartikan akan belajar, itu termasuk ke dalam fi'il mudhari sa'adrusu, atau bisa juga atau li'ani sa'adrusu lughah arabiyata. Li'anni sa'adrusu ini bisa diartikan sin, ini maka diartikan akan. Ini ala domiri ana, karena ini alif sama aja. Terus ala domiri ana, ini domir ana. Lalu kita mencoba ala domiri anta. Anta maka li'anni li'anna. Nah, kenapa di sini li'anni? Karena ini termasuk ke dalam domir ana. Li'anni maka menunjukkan saya. Jika misal anta, maka li'anna tadrusu al-lughah al-arabiyyah. Li'anna tadrusu anta, maka diawali dengan ta asal kalimat, yaitu darosa ya darusu. Asal kalimat yaitu darosa ya darusu. Nah, ini perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi yaitu menerangkan tentang masa lampau, dan fi'il mudhari yaitu menerangkan yang terjadi atau yang akan terjadi.
Jika fi'il mudhari yaitu wasoltu ila riyad, maka kalau dijadikan kalau semisal fi'il madhi yaitu wasoltu ila riyad, maka kalau dijadikan ini ala domiri ana, kalau dijadikan fi'il mudhari yaitu wasola yasilu asilu ila riyad. Nah, asilu ila riyad. Terus al fi'lu mudhari ini dibalik, li'anni adrusu al-lughah arabiyah, ini adalah fi'il madhi. Kalau semisal dijadikan ini adalah fi'il mudhari. Kalau semisal dijadikan fi'il madhi yaitu li'anni darastu al-lughah al-arabiyah. Seperti itu. Lanjut, yaitu yang ketiga adalah fi'il amr. Al-amr. Kita mengambil contoh seperti yang nomor 1. Wasoltu ila riyad itu adalah fi'il madhi. Jika dijadikan mudhari yaitu adalah asilu ila riyad, dan jika dijadikan fi'il amr maka adalah sil ila riyad. Nah, ini artinya kita ambil contoh yang lain aja. Semisal uktub. Uktub ala saburati. Uktub ala saburati. Tulislah di atas papan tulis. Ini adalah ciri dari fi'il amr, yaitu diawali dengan alif lalu diakhiri dengan sukun. Uktub. Ini asal kalimat yaitu kataba. Kalau semisal darosa, udrus. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menggunakan satu kata kerja yang nantinya akan diubah menjadi fi'il madhi, mudhari, lalu fi'il amr. Contohnya saja jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Atau bisa diartikan yaitu duduk. Kalau semisal dijadikan fi'il madhi, maka kita rubah menjadi fi'il madhi. Maka menjadi ajlisu. Nah, ajlisu ala maq'adi. Alal maq'adi. Saya duduk di atas bangku. Lalu kalau dijadikan fi'il mudhari, al-fi'lu al-mudhari, maka menjadi
Oh, maaf, ini salah. Jelas tuh, maaf, jelas tuh. Ini kita menjadikannya satu domir, yaitu domir ana, ala domiri ana semua. Ana semua. Dan kalau semisal dijadikan fi'il mudhari', nah ini baru ajlisu. Alal maq'adi. Alal maq'adi. Lalu kalau dijadikan fi'il amr, kalau di fi'il amr tidak ada ala domiri ana dan dia, tidak ada. Maka di fi'il amr langsung tertuju permintaan, meminta kepada orang lain, tidak bisa meminta kepada diri sendiri. Maka ala domiri anta. Ijlis alal maq'ad. Alal maq'adi, seperti ini. Jadi bisa di ciri-cirinya yaitu kalau fi'il madhi ada ta yang sebelum ta itu adalah sukun, diakhiri dengan ta, sebelum ta itu pasti sukun. Dan harokat ta itu tergantung pada domir yang dituju. Semisal domir ana, maka harokatnya domah. Dan kalau semisal domir anta fathah, kalau anti maka sukun. Dan fathah di huruf sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari' diawali dengan hamzah dan alifnya di sini. Ini semisal domir ana. Dan kalau domir anta maka tajlisu. Dan fi'il amr yaitu ada alif tapi tidak memakai hamzah, dan di huruf terakhir yaitu sukun. Seperti itu. Dan sekian penjelasan tentang pembagian fi'il dari saya. Apabila masih ada kesalahan, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.